Martial Peak 3128. Ketika dia mengenakan pakaiannya, itu adalah pemandangan yang indah. Melihat bekas jari di tubuh seputih saljunya, hati Yang Kai terasa sakit, merasa lebih bahwa dia bukan orang baik. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh menggunakan tangan yang begitu berat? Dengan lambaian tangannya, energi murni mengalir ke tubuh Su Yan, sangat mengurangi jumlah tanda merah. Dengan susah payah, mereka berdua berdandan dan terbang ke puncak pohon giok bersama-sama. Dalam perjalanan, pipi Su Yan memerah, dan Yang Kai terus meliriknya, merasa seolah-olah dia telah menemukan sisi lain dari kakak seniornya yang tidak diketahui siapapun. Sisi itu, hanya untuk dirinya sendiri. Sesampainya di rumah Jade Tripik, ia melihat ayahnya sedang menata bunga dan tanaman di depan rumah. Yang Kai menyambutnya, dan ayah dan anak itu saling memandang. Tuan keempat yang diam-diam membuat gerakan meyakinkan. Ayah, kamu telah bekerja keras. Yang Kai tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Berbalik, tuan keempat yang berseru, Susu, putramu ada di sini. Katakan padanya untuk enyahlah. Yang Kai mengendus dan menatap tuan keempat yang dengan ekspresi pahit. Apakah ini yang kamu maksud dengan, yakinlah? Ayah, saya benar-benar percaya kamu salah. Kembalikan pil Dragon Rip Tiger Bone saya. Ibu, Su Yan memanggil. Su Yan ada di sini. Dong Suzu tertegun sejenak sebelum buru-buru bertanya, cepat masuk. Su Yan menatap Yang Kai dan mereka berdua berjalan bersama. Interior rumah itu sangat sederhana. Jelas bahwa hanya orang tuanya yang tinggal di puncak pohon giok dan bahkan tidak ada pelayan. Setelah melewati aula utama, dia memasuki ruangan tempat Dong Suzu duduk di depan cermin rias menyisir rambutnya. Rambut hitamnya seperti air terjun, lembut dan halus. Melihat ini, Su Yan segera melangkah maju dan dengan lembut berkata, Ibu, biarkan aku membantumu. Dong Suzu tersenyum dan menyerahkan sisir padanya, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Su Yan menjawab, tidak masalah, itu wajar saja. Dong Suzu berkata, seorang putri tetap yang terbaik. Su Yan kecil, seberapa bagusnya jika kamu adalah putriku. Ibu tidak akan gila jika dia punya anak perempuan. Su Yan mengerutkan bibirnya dan tersenyum, aku putrimu, dan ibu, aku bukan satu-satunya putrimu. Meskipun saudara perempuan lainnya tidak berada di sisimu, mereka pasti akan mengingatmu. Tentu saja, Xiao Qingluo, Xiao Ningchang, dan Xiao Sueyue mengirimiku pesan setiap beberapa hari untuk mengirim salam mereka. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang saat dia menatap punggung Yang Kai melalui cermin perunggu di depannya dan mendengus, tidak seperti beberapa orang yang lahir setelah 10 bulan kehamilan dan terbang ketika sayap mereka kaku, mereka tidak memiliki ibu seperti saya di dalam hati mereka. Yang Kai tergagap, ibu. Oh, Dong Suzu memasang ekspresi terkejut saat dia berkata dengan nada aneh, siapa ini? Kenapa dia datang ke kamarku? Bocah kecil ini benar-benar tidak tahu aturan. Apakah saya membiarkan kamu masuk? Su Yan, kalahkan dia. Su Yan menunduk, aku tidak bisa mengalahkannya. Dong Suzu segera memelototinya dan menamparkan kursinya, bocah kecil itu mau memukulmu. Anak nakal ini. Tidak, wajah Su Yan berubah merah darah karena dia tidak bisa tidak memikirkan kegilaan tadi malam dan tubuhnya menjadi lemah. Bukankah dia dipukuli tadi malam? Selain itu, dia telah dipukuli untuk waktu yang lama dan bahkan sekarang, pantatnya masih terbakar. Dong Suzu berkata, jangan takut padanya. Jadi bagaimana jika kultivasinya tinggi? Jadi bagaimana jika dia seorang Star Master? Jika dia menggertakmu, katakan padaku dan aku akan menghajarnya. Saat mereka berbicara, Yang Kai berjalan mendekat, berjongkok di sebelah Dong Suzu, dan membungkuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Suzu memelototinya. Ibu ingin memukul seseorang, jadi anak ini akan menawarkan tubuhnya. Kalau tidak, ibu harus berjalan beberapa langkah lagi, Yang Kai menyeringai. Jauhkan kepalamu dariku, dasar orang tak tahu malu. Sikap Dong Suzu berganti-ganti antara dingin dan panas saat dia memelototi Yang Kai dan Su Yan, menyebabkan suhu di ruangan meningkat. Yang Kai meraih tangan Dong Suzu dan meletakkannya di atas kepalanya. Dong Suzu berkata dengan dingin, jangan pikir wanita tua ini tidak tega memukulmu. Selama ibu bisa tenang, tidak masalah bagaimana kamu memukulku. Kaulah yang mengatakan itu. Dong Suzu mengatupkan giginya dan mengangkat tangannya, menamparkan dengan keras. Yang Kai bahkan tidak berkedip. Tamparan itu berhenti di kepalanya dan embusan angin bertiup, menyebabkan Dong Suzu memelototinya, cepat atau lambat aku akan marah padamu sampai mati. Bagaimana dia bisa tahan untuk memukulnya? Sejak dia lahir, semua harapan hidupnya telah ditempatkan pada bocah kecil ini. Bahkan jika dia memiliki goresan di kulitnya, hatinya masih akan sakit, jadi bagaimana dia bisa tahan untuk memukulnya secara pribadi? Manfaatkan saja aku menyayangimu. Mengatakan demikian, dia benar-benar menyeka matanya. Yang Kai berdiri dan melingkarkan lengannya di bahunya sebelum berbalik ke wanita di cermin dan berkata, Ibu, jangan menangis, jangan marah, jika kamu terlalu banyak menangis, kamu mungkin akan mendapatkan kerutan. Keriput. Dong Suzu terkejut, air mata di matanya dipaksa kembali saat dia menatap cermin, di mana kerutannya.
Di mana mereka? Apakah kamu melihat mereka? Tidak perlu takut keriput, Yang Kai mengulurkan tangannya, seolah-olah dia sudah siap, dan sebuah kotak giok muncul di depan Dong Suzu. Apa ini? Dong Suzu mengambil kotak giok dan bertanya. Yang Kai berkata dengan serius, temukan kesempatan untuk mengambilnya, Ibu, kamu akan selamanya muda, selamanya 28 tahun. Dong Suzu segera tersenyum, sangat bagus. Dia dengan cepat memasukkan kotak giok ke dalam cincin luar angkasa dan berkata dengan tidak tulus, tidak apa-apa jika kamu kembali, mengapa kamu membawa hadiah? Yang Kai menjawab, itu bukan sesuatu yang berharga, asalkan ibu menyukainya. Aku menyukainya, aku menyukainya. Bagaimana mungkin Dong Suzu tidak menyukainya? Dia meraih tangan Yang Kai dengan satu tangan dan membelai pipinya dengan tangan lainnya, kamu pasti sangat menderita bertahun-tahun di luar, kan? Tidak, Yang Kai dengan cepat menggelengkan kepalanya, putramu selalu yang pamer, siapa yang berani mengotori kepalaku? Mereka yang berani melakukannya semuanya dibantai. Apa yang sedang kamu bicarakan? Dong Suzu memukul kepala Yang Kai, mengetahui bahwa Yang Kai tidak ingin dia khawatir dan tidak ingin membicarakan hal ini dengannya. Meskipun dia telah kembali dengan selamat, meskipun dunia luar menyenangkan, itu juga penuh dengan bahaya. Setelah beberapa lusin tahun, bagaimana mungkin dia tidak menderita? Hidup dan mati mungkin tidak biasa. Apakah kamu pergi lagi? Dong Suzu bertanya. Ya, Yang Kai mengangguk. Ekspresi Dong Suzu tiba-tiba menjadi suram dan dia melepaskan, pergi sekarang. Jika kamu pergi lagi kali ini, jangan pernah kembali, biarkan ibumu mati di sini. Yang Kai terdiam, aku akan pergi, tapi aku akan membawamu. Dong Suzu kembali ke akal sehatnya dan menatapnya, bocah kecil, kenapa kamu tidak memperjelas dirimu sendiri? Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, kemana kamu akan membawa kami? Batas bintang. Apakah itu tempat kamu selama beberapa dekade terakhir? Saya telah mendirikan istana surga tinggi di sana. Ada banyak tuan di dalam, jadi begitu ibu dan ayah tiba di sana, kamu hanya perlu fokus pada kultivasimu dan tidak akan ada perselisihan atau bahaya. Kamu juga memiliki sekte di sana. Dong Suzu terkejut. Meskipun dia tidak tahu tempat seperti apa batas bintang itu pasti jauh lebih kuat daripada Shadowed Star. Hanya dalam beberapa lusin tahun, Yang Kai benar-benar mendirikan sekte di sana. Bagaimana mungkin orang biasa memiliki sarana seperti itu? Rasa bangga membuncah di hatinya. Ini anakku. Dong Suzu sangat ingin tahu tentang batas bintang dan istana surga tinggi, jadi dia memegang tangan Yang Kai dan berbicara tanpa henti. Di luar ruangan, tuan keempat yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan tersenyum sedikit, berpikir pada dirinya sendiri bahwa tuan tua ini telah menggunakan semua yang telah dia pelajari dalam hidupnya tadi malam dan bahkan membuka 18 posisi berbeda. Dengan pil tulang harimau nagarib, bagaimana mungkin itu tidak berpengaruh? Pengorbanan ini memang sepadan. Saat matahari terbenam dan bulan terbit, percakapan ini berlangsung hingga malam. Sebagian besar waktu, Yang Kai yang berbicara tentang pengalamannya di batas bintang. Dong Suzu dan Su Yan mendengarkan dengan tenang, keduanya dipenuhi dengan kerinduan. Faktanya, selama pria ini ada di sini, tidak masalah di mana mereka berada, mereka semua berkumpul. Tuan yang keempat datang beberapa kali dan sibuk menyajikan teh dan menuangkan air. Dia cukup tidak puas dan tidak berani bertindak karena sikap tirani Dong Suzu. Benar, ibu ingin menanyakan sesuatu padamu, jadi jawab saja dengan jujur. Ekspresi Dong Suzu tiba-tiba menjadi serius. Yang Kai berkata, ibu, tanyakan saja. Dong Suzu melirik Su Yan, tapi Su Yan salah paham dan dengan cepat berkata, aku akan kembali dulu. Dong Suzu meraih tangannya dan berkata, jangan pergi, masalah ini juga terkait denganmu, berdirilah di samping dan dengarkan. Ya, meskipun Su Yan tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Dong Suzu, dia hanya bisa duduk diam. Untuk beberapa alasan, Yang Kai merasa sedikit gugup, tidak tahu apa yang ingin diminta ibunya untuk membuat perselingkuhan yang begitu besar. Ibu bertanya padamu, Dong Suzu memandang Yang Kai dengan ekspresi serius, dalam beberapa dekade terakhir, apakah kamu menarik wanita manapun? Ekspresi Su Yan menjadi serius saat dia melihat ke arahnya. Yang Kai berkeringat dingin. Bagus. Melihat ini, bagaimana mungkin Dong Suzu tidak tahu jawabannya? Dia langsung marah dan mengulurkan tangannya untuk menyodok dahi Yang Kai, kamu benar-benar melakukannya. Yang Kai menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dong Suzu berkata, kamu memiliki Su Yan, Ning Chang, King Luo, dan Sue Yue, apakah kamu tidak puas? Mengapa kalian para pria bertingkah seperti ini? Katakan padaku, apa yang kamu pikirkan? Yang Kai bergumam, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Dong Suzu mencibir, ada begitu banyak wanita cantik di dunia ini, jangan bilang kau ingin mengalami kecelakaan setiap saat. Mengulurkan tangannya, dia menunjuk ke tuan keempat yang berdiri di sampingnya dan berkata, mengapa kamu tidak bisa belajar dari ayahmu? Lihat dia tidak pernah main-main dengan bunga. Tuan keempat yang bergumam, 3 istri dan 4 selir bukanlah hal yang buruk.
Apa katamu? Dong Susu memelototinya. Tuan keempat yang memelototi Yang Kai dan berkata, "Nak, kamu bertindak terlalu jauh kali ini." Baru saat itulah ekspresi Dong Susu sedikit rileks saat dia berkata dengan suara rendah, "Aku tidak peduli kecelakaan seperti apa yang terjadi padamu, kali ini ketika kamu kembali ke batas bintang, usir para wanita itu untukku. Suyan dan 3 lainnya sudah cukup, saya hanya akan mengakui mereka berempat." Petik 2. Ibu, Suyan memegang lengan Dong Susu dan tersenyum, saudara muda bukanlah orang yang tidak punya hati, juga bukan orang yang suka menarik lebah dan kupu-kupu. Dia pasti telah mengalami banyak hal dengan gadis-gadis itu untuk mencapai titik ini. Selain itu, dia telah sendirian selama bertahun-tahun dan harus memiliki seseorang di sisinya untuk merawatnya. Nincang dan saya harus berterima kasih kepada para saudari itu, jadi jangan mempersulit junior brother. Petik 2. Dong Susu berkata, adalah baik bagimu untuk bersikap toleran, tetapi tidak semua hal dapat ditoleransi, terutama dalam hal-hal seperti ini, kamu harus membuat perbedaan yang jelas antara hitam dan putih. Suyan tersenyum ringan, saudara muda tahu batasnya, dia bukan anak kecil lagi, itu tidak masalah. Dong Suzu menatapnya dan menghela nafas, keluarga Yangku telah mengecewakanmu.